Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Asep Nursobah, MPD, kemudian Bapak Dr. Haji Dadan Nurul Haq, MAG, beserta rekan-rekan kuliah yang saya hormati. Kami dari kelompok pertama, Pak Hadiat, kemudian Pak Bayu Bangman Fauzi, dan saya sendiri Haji Rahmadi, akan mempresentasikan makalah mata kuliah kajian dan pengembangan kurikulum PAI dengan judul Arkanuddin sebagai kerangka dasar daripada kurikulum PAI. Ketika berbicara kurikulum pendidikan agama Islam, maka yang harus kita ketahui lebih dulu adalah grand system yang terdapat dalam agama Islam itu sendiri. Dalam agama Islam memiliki 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Tiap tingkatan memiliki rukun-rukun yang membangunnya. Jika Islam dan iman disebut secara bersamaan, maka yang dimaksud Islam adalah amalan-amalan yang tampak dan mempunyai 5 rukun atau syariat. Sedangkan yang dimaksud iman adalah amal-amal batin yang memiliki 6 rukun akidah. Dan jika keduanya berdiri sendiri-sendiri, maka masing-masing menyandang makna dan hukumnya tersendiri. Selanjutnya adalah ihsan, berarti berbuat baik. Orang yang berbuat ihsan atau disebut muhsin berarti orang yang berbuat baik. Setiap perbuatan yang baik yang nampak pada sikap, jiwa, dan perilaku yang sesuai atau dilandaskan pada akidah dan syariat Islam disebut ihsan. Dengan demikian, akhlak dan ihsan adalah 2 peranata yang berada pada satu sistem yang lebih besar yang disebut dengan akhlakul karimah. Nah, adapun nanti untuk hakikat iman, Islam, dan hakikat ihsan akan disampaikan oleh Bapak Ai Hidayat. Kepada Pak Ai Hidayat, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah menyampaikan pendahuluan untuk mukadimah. Saya mengikuti kepada moderator. Saya akan langsung membahas tentang Arkanuddin sebagai kerangka dasar kurikulum pendidikan agama Islam. Berbicara tentang Arkanuddin itu diambil dari bahasa Arab. Arkan dan ad-din. Arkan merupakan bentuk jama daripada ruknun. Maka arkan adalah rukun-rukun, ad-din adalah agama. Jadi Arkanuddin itu adalah rukun-rukun agama secara bahasa begitu. Kemudian kalau kita menilik hadis nomor 2 di Arba'in Nawawiyah, itu bisa kita gali bahwa yang dimaksud dengan Arkanuddin itu ada 3, seperti yang terlihat dalam PPT. Ada iman, ada Islam, dan ada ihsan. Tetapi sebelum kita menggali iman, Islam, dan ihsan, kita harus mengetahui dulu mana tentang arkan. Yang saya dapatkan bahwa yang disebut dengan rukun itu adalah sesuatu yang menentukan sah dan tidaknya sebuah perkara, dan perkara itu merupakan bagian daripada sesuatu perkara itu. Maka artinya ketika kita berbicara iman, Islam, dan ihsan sebagai kerangka dasar kurikulum pendidikan agama Islam, maka semestinya iman, Islam, dan ihsan harus merupakan satu bagian daripada kurikulum itu. Harus merupakan satu bagian daripada kurikulum itu yang akan menentukan sah dan tidaknya, baik dan tidaknya kurikulum pendidikan Islam itu. Begitu. Maka mari kita kaji tentang iman, Islam maksud saya, iman, Islam, dan ihsan. Yang dimaksud dengan iman itu kalau kita lihat, iman itu berasal dari kata amana. Amana, asalnya amana. Itu dari wajan af'ala, yuf'ilu if'alan. Amana, yu'minu, imanan. Gitu.
Nah, ini merupakan iman itu merupakan isim masdar daripada kata amana yu'minu. Itu pun diambil daripada bahasa Arab. Dan ini mengandung arti bahwa iman itu percaya, tunduk, atau tentram dan tenang. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, kata iman itu bisa dimaknai dengan at-tasdiq. Yang disebut dengan at-tasdiq itu adalah pembenaran. Sehingga yang disebut dengan iman itu adalah at-tasdiq bil qalbi, wal ikrar bil lisan, wal a'mal bil arkan. Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan anggota badan. Artinya, orang kalau sudah beriman, dia mempercayai siapa? Dia mempercayai sesuatu zat yang wajib dipercayai, yaitu Allah. Maka dia akan membenarkan segala sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, dengan ucapannya dan dengan perbuatannya. Orangnya akan disebut dengan mukmin. Orangnya disebut dengan mukmin, yaitu orang yang mempercayai. Maka orang yang mempercayai akan adanya Allah sesuai dengan arti daripada iman berdasarkan bahasa, maka dia akan tunduk karena dia percaya kepada Allah, dia akan tunduk kepada Allah, hidupnya akan menjadi tentram dan hidupnya akan menjadi tenang karena dia percaya kepada zat yang maha dipercaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan iman. Nah, coba kita gali bahwa yang disebut dengan iman itu bukan hanya berkaitan dengan membenarkan berita-berita yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala saja. Tetapi pengertian iman itu berkaitan dengan amal. Maksudnya adalah kalau orang sudah mengatakan iman, tadi disebut oleh Imam Al-Ghazali, orang yang beriman itu bukan hanya mengucapkan dengan lisan saja, tetapi harus bukti dengan amalnya. Maka ketika kita melihat surat Al-Hujurat ayat 15, disebutkan di sana bahwa innamal mu'minu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Jadi orang-orang yang beriman itu harus nyata dalam perbuatannya. Orang yang beriman itu harus benar-benar tidak pernah ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berani melakukan amal perbuatan dalam bentuk jihad dengan harta, dengan jiwa. Kemudian dia akan mendapatkan predikat at-tasdiq, orang yang membenarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi ayat-ayat lain yang menyatakan bahwa iman itu harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau orang sudah beriman kepada Allah, maka akan muncul dalam kehidupannya yang nyata ketika disebutkan ayat-ayat Allah, maka akan tergeraklah hatinya. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan bertambah keimanannya karena dia percaya akan Allah Subhanahu wa taala, bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan di ayat yang lain disebutkan bahwa ketika orang sudah beriman kepada Allah sesuai dengan pengertian iman tadi yang pertama, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu hati-hati mereka akan menjadi tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi disebutkan orang yang beriman itu akan tunduk kepada Allah, hidupnya akan tentram dan hidupnya akan menjadi tenang. Dan saya kira iman ini harus menjadi landasan di dalam kurikulum. Artinya berkaitan dengan tujuan pendidikan, ruang lingkup pendidikan, itu harus sampai ke arah sini. Karena ketika kita berbicara tentang iman, maka yang harus dipelajari itu adalah akidah. Maka akidah itu bagian daripada ruang lingkup pendidikan agama Islam yang harus masuk dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Gitu. Sehingga tujuan pendidikan seperti yang disampaikan oleh
undang-undang Sisdiknas disebutkan beriman dan bertakwa. Menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa itu harus tersentuh, dan pendidikan agama Islam harus mengarah kepada itu. Makanya iman, Islam, dan ihsan, arkanuddin ini harus menjadi kerangka dasar kurikulum pendidikan agama Islam. Saya kira yang disebut dengan iman seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tentang Islam. Islam pun diambil dari bahasa Arab. Aslama yuslimu islaman. Wajannya masih tetap af'ala yuf'ilu if'alan. Ini bentuk masdarnya dari fi'il aslama yuslimu yang berarti sejahtera, tidak cacat, kemudian selamat. Maka orang yang menyatakan dirinya Islam itu, maka orang itu akan disebut sebagai orang muslim. Orang yang akan selamat dan sejahtera, hidupnya tidak akan cacat. Begitu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-112, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidaklah demikian barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bagi mereka itu ada suatu keadaan bersedih hati, karena orang yang sudah Islam dia akan sejahtera, tidak cacat, selamat, karena Islam itu mengandung arti menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada dirinya akan dia serahkan kepada zat yang maha dipercaya oleh dirinya. Seperti tadi disebutkan bahwa mukmin itu adalah orang yang beriman, dia telah mempercayai ada Allah, kemudian dia berubah menjadi seorang yang Islam, dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah, maka pada akhirnya hidupnya akan menjadi tenang karena Allah akan memberikan ketenangan, akan memberikan pahala bagi orang-orang yang senantiasa menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru. Orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Salah satu pahalanya adalah Allah akan memberikan ketenangan bagi orang tersebut. Rekan-rekan sekalian, kemudian yang ketiga adalah tentang yang kedua, ketika berbicara tentang Islam, maka yang akan menjadi pembahasan dalam Islam itu adalah tentang ilmu syariah, ilmu fikih. Maka ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya manusia diciptakan oleh Subhanahu wa taala tiada lain adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali manusia itu untuk beribadah. Ketika Allah menciptakan manusia untuk beribadah, maka sebagai seorang muslim kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang disebut dengan rukun-rukun Islam itu adalah praktek-praktek ibadah dari mulai syahadat, sholat, zakat, ibadah saum, melaksanakan ibadah haji, itu adalah praktek-praktek ibadah. Dan ini adalah satu bagian daripada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu haruslah menjadikan manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dirinya menjadi insan yang kamil, dan ini akan berkesesuaian dengan tujuan pendidikan Sisdiknas. Rekan-rekanku sekalian yang saya hormati, kemudian yang ketiga tadi sudah saya singgung, yang ketiga itu adalah tentang ihsan. Ihsan pun diambil dari bahasa Arab. Kata kerja ahsana
yuhsinu ihsanan. Jadi yang disebut dengan ihsan itu adalah fi'lul hasan, perbuatan yang baik. Orangnya disebut muf'ilun, muhsinun, disebut orang yang baik. Setiap perbuatan yang baik yang nampak pada sikap, jiwa, dan perilaku yang berdasarkan pada akidah syariat Islam, itulah yang disebut dengan ihsan. Dan orang akan melakukan perbuatan ihsan ketika dalam dirinya muncul perilaku atau akhlak yang baik. Maka yang harus dipelajari oleh orang-orang yang ingin dirinya menjadi orang yang ihsan tiada lain, yaitu adalah tentang ilmu akhlak. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadis Rasul mengatakan begitu. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ayat-ayat yang menyatakan tentang perbuatan ihsan itu banyak sekali. Dan ihsan itu digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu ihsan kepada Allah, harus menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ihsan kepada diri sendiri, kita harus berbuat baik kepada diri sendiri. Ayat Al-Quran menyebutkan, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian. Kemudian ihsan kepada sesama manusia, banyak ayat yang menyatakan seperti ini, bahwa kita harus menjadi orang-orang yang senantiasa saling tolong-menolong, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kemudian ihsan bagi sesama makhluk, banyak ayat yang menyatakan seperti ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa kerusakan yang terjadi di bumi dan di lautan, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas, itu karena tangan-tangan manusia. Tangan manusia yang mana? Tangan manusia yang tidak bisa berbuat ihsan, tangan-tangan manusia yang jahil. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita semua bahwa wala tufsidu fil ardi, kita jangan pernah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Itu ihsan, pembagian ihsan. Ihsan kepada Allah, ihsan kepada diri sendiri, ihsan kepada sesama manusia, dan ihsan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan ihsan yang sempurna adalah manakala kita beribadah kepada Allah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kita beribadah kepada Allah, seolah-olah kita melihat Allah. Maka dimanapun kita berada, kita akan senantiasa berbuat baik. Mau dilihat oleh orang lain, tidak dilihat oleh orang lain, dia akan menjadikan amal perbuatannya merupakan amal perbuatan yang paling berkualitas dalam hidupnya. Karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat pada dirinya. Dan inilah indahnya akhlak yang diajarkan dalam agama Islam. Nah, ini semua iman yang harus kita pelajarinya adalah berkaitan dengan akidah Islam, yang harus kita pelajarinya adalah tentang ibadah, fikih atau syariah, kemudian ihsan yang harus kita pelajarinya akhlak. Ini semua harus masuk dalam kerangka dasar kurikulum. Maksudnya itu tujuan pendidikan Islam harus masuk di sana. Kemudian komponen-komponen yang dipelajarinya seperti barusan sudah saya katakan bahwa tiga ranah ini harus ada, harus dipelajari dalam pendidikan agama Islam. Sehingga tujuan-tujuan pendidikan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang sudah disepakati oleh bangsa ini dalam Sisdiknas, itu benar-benar tercapai. Menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa, menjadikan manusia yang senantiasa beribadah kepada Allah berdasarkan Al-Quran, menjadikan manusia yang insan kamil. Maka yang tiga ini harus ada, karena ketiga-tiganya memiliki korelasi yang sangat jelas. Bahwa kalau kita ibaratkan, yang disebut dengan iman itu seperti sebuah landasan. Kalau dalam sebuah bangunan, itu diibaratkan cakar ayamnya mungkin ya, seperti itulah pondasinya. Iman itu adalah pondasinya.
Kalau pondasinya sudah bagus, maka ke atasnya akan bagus insya Allah. Tetapi kalau pondasinya sudah jelek, maka saya yakin ini akan berdampak tidak baik. Begitu. Nah, Islam itu merupakan entitas yang berdiri di atas pondasi itu. Gitu. Entitas yang berada di atasnya. Itu bisa dindingnya mungkin, kemudian bisa atapnya, bisa pintunya. Nah, sedangkan ihsan itu merupakan hiasan-hiasan yang ada di dalamnya, di dalam rumah. Sehingga rumah itu akan menjadi baik, akan menjadi indah. Karena tiga kesatuan ini ada. Imannya sebagai pondasi, Islamnya sebagai sesuatu yang ada pada pondasi itu, kemudian ihsan sebagai hiasan yang ada di dalamnya, sehingga kita bisa melihat keseluruhan, oh rumah itu bagus, gitu. Kalau kita ingin menyebutkan bahwa oh Islam itu bagus, mukmin itu muslim itu bagus, mukmin itu bagus, muhsin itu bagus, itu tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Karena semuanya menjadi satu kesatuan. Karena tadi saya sebutkan di awal bahwa ini adalah sebagai arkanuddin. Bayangkan kalau rumah ada pondasinya saja, tidak ada atasnya, tidak akan baik dilihat. Kemudian ihsan, ada pernak-pernik rumahnya, tetapi pondasinya tidak ada, menjadi runtuh. Seperti demikian. Makanya semuanya harus ada. Iman harus diajarkan, Islam harus diajarkan, ihsan harus diajarkan, sehingga menghasilkan satu peserta didik yang benar-benar sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi Rabbi Radiyah, generasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah seorang mukmin yang mempercayai, menjadi orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu maksud saya. Menjadi orang yang Islam, orang yang mau menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang mau berbuat baik, berbuat ihsan, baik kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk, ataupun kepada yang lain-lainnya. Ini merupakan satu kesatuan karena merupakan rukun. Rukun itu mesti ada, dan rukun itu bagian daripada sesuatu itu. Makanya iman, Islam, dan ihsan harus ada dalam kerangka dasar kurikulum pendidikan agama Islam. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangannya. Alhamdulillah kalau ada kekurangan, nanti bisa ditambahkan rekan-rekan, sehingga menambah wawasan juga bagi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, itu kesalahan-kesalahan saya. Semoga Allah mengampuni dosa saya yang menyampaikan sesuatu yang salah. Mohon dikoreksi. Saya kira itu Kang Aji yang bisa saya sampaikan. Saya persilakan kembali ke moderator. Ya, terima kasih Pak Hadiat yang sudah menjabarkan begitu luas tentang makna atau hakikat daripada iman, Islam, dan ihsan itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya yaitu pemaparan dari Pak Bayu yang akan menjelaskan Arkanuddin sebagai kerangka dasar dalam kurikulum pendidikan agama Islam itu sendiri. Mangga Pak Bayu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyambung pembicaraan yang tadi sudah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya yang memang menyampaikan begitu luas dan begitu komprehensif terkait makna iman, hakikat Islam, dan hakikat ihsan itu sendiri. Nah, tidak banyak mungkin yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah terkait hubungan korelasi. Pertama menyampaikan korelasi terlebih dahulu antara iman, Islam, dan ihsan. Tadi sudah sedikit disinggung oleh pemateri sebelumnya bagaimana kedudukan iman terhadap manusia itu sendiri. Begitu ya, iman
Islam, kemudian ihsan. Iman sebagai apanya, Islam sebagai apa, dan ini sebagai apa. Tadi sudah sedikit dibahas. Tapi di sini mungkin izinkan saya sedikit menyampaikan terkait kaitannya dengan kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, untuk korelasi iman tadi dianalogikan bahwa iman itu dianalogikan sebagai pondasi dalam rumah begitu ya. Maka secara logika ketika tadi kalau meminjam bahasanya Nurholis Majid tadi dalam pendahuluan Pak Haji menyampaikan bahwa ini adalah sebagai grand system yang terdapat dalam sebuah agama kan begitu. Nah, kenapa dikatakan sebagai grand system? Perlu kita ketahui bahwa grand system itulah yang akan mempengaruhi pola pikir, pola tindak, dan pola perilaku keseluruhan dari orang yang ada di dalam grand system itu sendiri. Nah, pertanyaannya, kenapa lagi-lagi ketiga ini harus ada dalam sebuah kurikulum atau bahkan secara konteksnya itu adalah pendidikan agama Islam. Kenapa harus dijadikan sebagai kerangka berpikir, sebagai kerangka ketiga hal ini? Nah, kalau meminjam istilahnya Emil Durkheim terkait definisi agama, dia menyebutkan bahwa agama itu adalah sebuah sistem kepercayaan dan praktik-praktik yang mana di dalamnya ada ritualitas, di dalamnya juga ada sakralitas dan sebagainya, sehingga membentuk sebuah norma atau sebuah nilai. Nah, di sana dalam definisi itu disampaikan bahwa ini ternyata ada sistem kepercayaan. Tidak bisa kita beriman misal ketika kita beriman saja kemudian iman itu dia mengaku dan menyerahkan diri kan gitu dengan definisinya tadi dalam hakikatnya, tapi secara konsekuensi logis dia tidak melakukan itu, berarti kan dia tidak berislam, tidak melakukan syariatnya misalkan, tidak bisa ya. Bahkan jauh-jauh ihsan kan untuk memperindah, tidak. Maka dari definisi tadi, karena ini merupakan sebuah sistem kepercayaan, maka keseluruhan ini tidak boleh tidak ada begitu. Jadi kalaupun didefinisikan boleh tidak salah satunya saja, imannya saja, tidak bisa, atau diambil Islamnya saja juga tidak bisa. Jadi sebuah kesatuan yang memang bersifat berintegrasi satu dengan yang lainnya. Itu yang pertama untuk korelasi iman Islam dan ihsan ini. Nah, kemudian ketika dalam pemaknaan kurikulum pendidikan Islam memang harus memperhatikan keberadaan hakikat manusia dan dimensi ketergantungan pada aspek teologis, kosmologis, dan antropologis. Nah, maksudnya begini, ada orientasi di mana pelaku ini semua itu adalah manusia. Maka ketika pelaku pendidikan itu adalah manusia, kita harus tahu bahwa hakikat dari manusia itu sendiri, dimensi mana yang disentuh oleh manusia itu sendiri dalam melakukan dan mengaplikasikan kurikulum pendidikan ini. Nah, kalau secara dimensi, betul, manusia secara ilahiyah, secara teologi, dia makhluk Tuhan, dia sebagai makhluk manusia, dia sebagai makhluk Tuhan, maka ada dimensi yang harus dipenuhi. Apa? Adalah dimensi ilahiyah dari manusia itu sendiri. Nah, kemudian di mana manusia ini berada? Yaitu adalah di kosmos ini, di makrokosmos ini ya. Katakanlah secara alamiah dia ada berada dalam alam dunia ini, maka kaitannya dia kepada alam atau kosmologi gitu ya. Atau bahasa teorinya apa yang harus diperhatikan juga ya dalam perumusan kurikulum pendidikan ini adalah ekologi begitu ya. Kedepannya mungkin ada kalau dalam teori ekologi atau teori alamiah harus di sana dikatakan bahwa kita itu harus memberikan hakikat atau memberikan penghargaan kepada siapa saja yang hidup dalam kosmos ini, gitu ya. Secara alamiah ini contoh pemberian derajat itu tidak hanya kepada manusia. Kalau saya boleh menyampaikan, ada teori dalam ekologi itu, teorinya si Karen J. Warren, dia ngomongin bahwa ada berbagai dimensi yang secara
manusiawi itu harus terlengkapi dalam keberlangsungannya hidup manusia. Apa? Pertama, ada yang sifatnya itu dia haus atau hanya human centris. Kemudian yang kedua itu ada proxy to human, yang pemberiannya itu lebih dari dia memikirkan manusianya saja, ya. Tapi dia memberikan derajat tinggi lebih dari manusia. Kalau di haus, di teori yang haus itu dia hanya menghargai manusianya saja, karena dia berpikir hanya dialah yang memiliki pemikiran dan hanya dialah yang berhak menjalankan alam ini begitu ya dengan sangat baik. Tapi di tahap selanjutnya ada human proxy to human, adalah dia menganggap bahwa ada yang juga harus dihargai. Siapa itu? Adalah hewan, kan ditambah tokohnya si Peter Singer, dia ngomongin juga bahwa siapa yang harus dihargai itu adalah hewan. Kemudian yang ketiganya itu ada kaum reformis. Reformis dia udah mengaku bahwa seluruh ekologi ini, alam ini secara alamiah itu juga harus dihargai, harus diperhatikan. Kalau dilihat manusia dia harus menghargai alamnya, mulai pohon, tumbuhan, bebatuan, tanah dan yang lain itu harus diperhatikan juga. Ya, ini yang dimaksudkan hakikat secara alamiah ini. Nah, kemudian dimensi yang selanjutnya ada no limit atau kelanjutan dari reformis. Tidak ada skat gitunya antara manusia dengan hewan atau manusia dengan manusia lagi. Walaupun dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda, baik itu berbeda ras gitu ya, berbeda warna kulit, berbeda agama dan yang lainnya, maka haruslah saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Nah, kelompok kita mengenal satu dengan yang lainnya itu tidak mungkin kita mengenal tanpa sebuah ilmu, gitu, tanpa sebuah ilmu atau tanpa sebuah syariat atau tanpa sebuah jalan. Makanya di sini harus ada kelompok yang memang atau bagian yang membahas terkait bagaimana tata cara kita memanifestasikan keimanan kita kepada manusia, kepada hewan, tumbuhan, dan yang lainnya lah. Itu kalau di teori barat begitu ya. Nah, tapi tarik lagi ke Islam, bahwa seluruh aspek ini, aspek ilahiyah, aspek ekologi atau kosmologi tadi, kemudian terakhirnya aspek antropologi yang menyangkut antar hubungan manusia dengan manusia, itu dibahas tuntas dalam tadi syariat atau Islam tadi. Islam telah mengatur itu semua. Nah, itu kaitan antara iman dan Islam, dan ihsannya itu untuk bahasa tadi yang mempercantik dan memperindah dalam keseluruhan perilaku itu. Nah, ini maka dari penyusunan kurikulum ini, kenapa ini harus diperhatikan? Karena dengan betul tadi dikatakan bahwa secara tujuan agama dengan tujuan pendidikan itu sama-sama untuk menciptakan manusia yang sempurna atau insan kamil. Maka keseluruhan ini ya dengan aspek-aspek yang harus diperhatikan tadi, teologis, kosmologisnya atau ekologinya, kemudian insaniahnya, ini merupakan kesatuan yang juga harus masuk kepada bagian kurikulum itu atau yang harus diperhatikan dalam kurikulum pendidikan agama Islam itu sendiri. Ya, mulai. Nah, selanjutnya melanjutkan pembahasan yang tadi disampaikan bahwa harus ada aspek-aspek yang diperhatikan dalam pelaksanaan dalam perumusan kurikulum, yaitu 3 aspek tadi atau 3 dimensi tadi, teologi, kosmologi, dan antropologi dan sosiologis. Nah, bisa diambil kesimpulan teman-teman semua bahwa dalam keberlangsungannya kurikulum yang memang ini menjadi disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam yang harus bersifat integrate dan komprehensif, maka dari itu harus mengandung 3 dimensi ini yang menyangkut dengan kehidupan manusia, ya, baik ilahiyah, insaniah, dan alamiah. Nah, maka dari itu diposisikan pendidikan kurikulum dan bahkan dunia pendidikan Islam ini adalah cara untuk
memanifestasikan keimanan yang sudah dinyatakan di awal, begitu ya. Jadi kaitan antara iman, Islam, dan ihsan itu juga berbanding dengan pelaksanaan secara aplikatifnya iman, ilmu, dan amal. Ketika imannya sudah didefinisikan di awal bahwa manusia itu beriman, kepada siapa dia beriman, maka kepada Tuhan yang maha benar. Kalau di Islam, kan begitu, ada Tuhan Allah di sana yang maha benar dari kesegalanya, maha segalanya, ya maka keimanan itu bukan keimanan yang salah. Kalau lagi-lagi meminjam istilahnya Nur Khalus Majid, bahwa manusia itu ada sebagai homo religius, manusia yang beriman, kepada siapa, ada kepada apa dia beriman. Nah, di sini sudah ditegaskan, keimanan ini adalah kepada keimanan kepada sumber yang paling benar, yaitu Tuhan. Maka sumber ini sudah tidak harus dipertanyakan lagi kebenarannya, atau sudah bersifat, sudah menjadi postulat lah begitu ya. Sudah tidak harus lagi dipertanyakan kebenarannya. Karena sudah terverifikasi, maka ini sudah benar, harus dijadikan sebagai landasan keimanan ini. Kemudian yang kedua, Islam. Islam sebagai syariat yang dalam pembelajarannya tidak disampaikan ada mata pelajaran fikih, ya berarti ini dijadikan sebagai cara mengaplikasikan keimanan itu, cara mengaplikasikan keimanan itu kepada persaksian yang sudah dia lakukan dalam 2 kalimat syahadat. Didefinisikanlah 2 kalimat syahadat itu sebagai spirit of liberation begitu ya, sebagai kalimat pembebasan supaya tidak terbelenggu oleh ikatan-ikatan yang lain. Kalau dianalogikan itu sebagai teori bandul, maka ya orang yang bebas atau orang yang beriman, dia adalah orang yang bebas dan tidak terikat oleh apapun itu. Begitu ya. Terikat bukan berarti dia tidak terikat oleh Islam. Justru Islamlah ya yang mengatur keterikatan dia supaya mempercayai suatu hal yang paling benar. Maka apa yang harus diaplikasikan yaitu ilmu. Nah, inilah status kenapa dalam kurikulum, kemudian dalam pendidikan itu harus ada kurikulum, dan kurikulum itu harus berdasarkan kepada hal yang paling benar. Ya, karena seperti tadi keterangan sudah disampaikan, manusia itu berbeda-beda, berbeda ras, agama, kulit, dan lain-lain. Maka manusia karena berbeda, dia harus saling mengenal. Bagaimana cara dia mengenal? Maka memerlukan sebuah ilmu dalam mengenal itu, mengenal segalanya, mengenal segala yang ada di alamiahnya. Nah, karena manusia memerlukan ilmu untuk menunaikan atau mengaplikasikan keimanannya, disinilah harus terjaga. Ilmu itu harus menjadi ilmu yang paling benar juga. Ya. Nah, sudah imannya benar, kemudian landasannya pun menjadi landasan yang paling benar, yaitu adalah Islam, di mana Islam itu ada sumber, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, maka dalam pelaksanaannya, keislaman ini atau dalam ilmu ini, haruslah semuanya itu bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis untuk dijadikan sebagai kerangka ilmu itu sendiri, atau bukan kerangka, landasan dari pelaksanaan keislamannya, pelaksanaan keimanannya, pelaksanaan keihsanannya. Nah, itulah kenapa kita harus memposisikan Islam itu sebagai cara untuk kita melaksanakan kehidupan dengan sangat baik. Terakhir, ihsan. Ihsan di mana ihsan ini tadi diibaratkan sebagai hiasan, maka inilah amal. Amal di mana bukan hanya kita melakukan proses kehidupan manusia saja, di mana manusia itu hanya bisa makan, minum, berseks misalkannya, kemudian dia melakukan, dia hanya sebagai basar lah begitu ya. Dia menunaikan kemanusiaannya itu hanya sebagai basar, tapi dia tidak menunaikan kemanusiaannya itu dia sebagai insan begitu. Insan. Sedangkan yang akan kita capai itu adalah insan kamil, manusia yang memang sangat sempurna. Kan itu beda ya definisinya ya. Ada basar, kemudian nas, dan insan. Nah, inilah yang diambil untuk mencapai insan kamil. Maka perlulah amal atau ihsan begitu ya. Ihsan di sini
bisa dikatakan sebagai mempercantik atau akhlak begitu, akhlak di muka yang memang ini menjadi tingkatan paling hubungan langsung dengan terlihat langsung seperti itu. Ya, mungkin itu saja sebetulnya simpulan dari saya. Ya, semoga tidak disimpulkan menjadi simpulan akhir karena akan ditindaklanjuti dengan dialog interaktif dalam ruang yang umum. Cuman intinya mencapai pendidikan Islam, supaya pendidikan Islam ini mencapai kepada tujuan Islam itu sendiri, ya, maka haruslah pendidikan Islam ini ya sesuai dengan tujuan Islam itu sendiri. Tujuan pendidikan Islam harus sesuai dengan tujuan Islam itu sendiri, di mana untuk mencapai ridho Allah dan untuk mencapai manusia yang mukmin, muslim dan muhsin. Ya, dengan cara apa? Dengan cara pendidikan, dan pendidikan tadi sampaikan yang terbaik adalah harus bersumber dari yang terbaik juga, begitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selebihnya saya kembalikan kembali kepada Pak Aji untuk dilanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bayu Bambang dan juga Pak Hidayat yang sudah menjelaskan dari awal bahwasannya Arkanuddin sebagai kerangka dasar dalam kurikulum pendidikan Islam, baik dari makna itu sendiri atau makna kesatuannya. Yang paling tidak yang dapat saya simpulkan tadi adalah bahwasannya kurikulum pendidikan Islam atau kurikulum pendidikan agama Islam itu harus berorientasi kepada pengembangan nilai-nilai ilahiyah atau teologis, alamiah, kosmologis, dan insaniah. Terima kasih, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kemudian untuk melanjuti diskusi, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bayu Bambang, bahwa diskusi ini tidak hanya berhenti pada di sini, ada di ruang yang lain. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan itu kami tampung, insya Allah mudah-mudahan kita jawab selama beberapa hari kemudian. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.